Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL, anak yang diculik hingga dibawa ke Provinsi Jambi. BL tiba di Mapolrestabes Makassar pada Minggu siang. Ia digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung saat ayah BL, Dwi Nurmas, memeluk erat putrinya. Ia menangis, bersyukur, dan mengucap takbir berulang kali. Jajaran Polri dan sosial media terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya BL ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi di lapangan. Kasus penculikan ini pun viral di media sosial. BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Dalam penyelidikan, korban terekam CCTV dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya. Alhamdulillah, tim Jatan Ras yang dipimpin sama Pak AKBP Satreskrim juga Pak Ila sebagai Kanit Lakukan, setelah melanjutkan laporan langsung bergerak untuk mencari anak. Setelah beberapa hari hilang, dengan berbagai upaya dan doa dari semua masyarakat Makassar, alhamdulillah anaknya sudah ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Polisi hingga kini masih terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan adanya sindikat perdagangan anak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tragis melibatkan sebuah mobil dan sepeda motor di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, ini kerasnya benturan pemirsa membuat sepeda motor terlempar dan mendarat di kap mesin minibus. Warga Kabupaten Bangkalan dikagetkan dengan insiden kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Matic dengan mobil jenis minibus di Desa Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat motor terlempar ke atas dan mendarat di atas kap mesin minibus. Menurut polisi, insiden berawal saat minibus berjalan dari arah barat. Saat tiba di TKP, mobil hendak belok ke sebuah gang yang berada di sebelah jalan. Pada saat bersamaan, melaju kencang sepeda motor Matic dari arah berlawanan yang dikendarai seorang remaja putri di bawah umur. Karena jaraknya terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Kronologi dari peristiwa tersebut yaitu kendaraan Suzuki Karimun dengan nopol B1575 UME berjalan dari arah barat ke timur, kemudian hendak belok ke kanan, namun di waktu yang bersamaan melintas kendaraan roda 2 Vario dengan nopol M3118HR. Karena jarak terlalu dekat sehingga terjadi benturan atau kecelakaan. Akibat insiden ini, pengendara motor terluka parah dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Insiden laka lantas ini pun kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Diduga kesal jadi korban perundungan, seorang santri berusia 16 tahun ini nekat membakar pondok pesantren Babul Makfirah. Iya, berbekal rekaman kamera pengawas, pemirsa, pelaku yang masih di bawah umur ditangkap di rumah orang tuanya. Seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Makfirah di Aceh Besar, Aceh.
Berbekal petunjuk kamera pengawas, pelaku yang masih anak di bawah umur itu ditangkap petugas di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Pelaku nekat membakar pesantren tempatnya mondok karena sering alami perundungan dari teman-temannya. Ini pihak daya mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santrinya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel khusus anak di Banda Aceh. Jangan, nggak boleh. Sejumlah tenda peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kembangan, Jakarta Barat roboh. Robohnya tenda tak lain karena ditabrak sebuah minibus yang dikendarai seorang pria. Tak hanya tenda, sebuah panggung juga roboh dan melukai seorang pekerja bangunan hingga terluka di bagian tangan dan kepala. Saat diamankan, selain pengemudi terdapat seorang perempuan duduk di kursi penumpang. Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari Puri Kembangan menuju Cengkareng, tiba-tiba hilang kendali. Kemudian mobil langsung menabrak sejumlah tenda dan panggung di lokasi. Diduga penyebab kecelakaan akibat pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol saat berkendara. Guna penyelidikan lebih lanjut, mobil pengemudi beserta penumpang seorang diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Lagi-lagi pemirsa, ini masih karena diduga mabuk, pengendara mobil ini terjun ke sungai di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Mobil sempat menabrak trotoar sebelum terjun ke dalam sungai. Sebuah mobil tercebur ke dalam aliran Kali Jelangkeng di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat Minggu pagi. Mobil ini ditinggal pengemudinya usai kecelakaan terjadi. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras saat berkendara. Mobil menabrak trotoar hingga akhirnya terjun ke dalam sungai. Menurut saksi mata, mobil yang dikemudikan seorang perempuan ini melaju dari arah Jalan Toko 3 Perniagaan menuju Jembatan 5 Tambora. Kejadiannya mereng arah dari sana. Mereng terjun tapi dianya bisa loncat. Oh gitu. Loncat dianya belum bisa menjemput orangnya. Dianya loncat, ceweknya mabok. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Pengemudi menyelamatkan diri sebelum kendaraannya terjun ke dalam sungai. Kecelakaan tersebut ditangani petugas Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap oleh tim gabungan Subdit Resmob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Iya pemirsa, ini pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara satu pelaku lainnya bersama barang bukti yang digunakan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jakarta. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini sebelumnya seorang Hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai Hansip melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di perut.
Sebelum penembakan terjadi, dua pelaku berboncengan motor sempat terekam kamera pengawas, berkeliling mencari mangsanya sekitar pukul 3:30 pagi. Pelaku mengitari area permukiman dan memantau situasi sepi hingga berhenti di satu gang dan berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban bersama rekannya. Setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian membentuk tim gabungan yaitu dari Krim Polda, kemudian dari Polres, kemudian dari Opsional Polsek, kemudian menganalisa CCTV. Mudah-mudahan dalam waktu dekat secepatnya bisa terungkap. Kasus penembakan kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Hansip yang tewas ditembak pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Ya, keluarga korban berharap pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Awas, kasih jalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Atim Suhara, korban tewas penembakan oleh pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Mensos bertemu keluarga dan menyampaikan bela sungkawa serta berbincang dengan kerabat korban yang juga berada di lokasi saat penembakan. Mensos pun menyebut bahwa Atim merupakan contoh pahlawan di kehidupan sehari-hari. Atim dan dua rekannya yang berada di lokasi kejadian akan menerima santunan. Dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak sedang menjaga aset-asetnya sendiri, tapi sedang menjaga keamanan, ketertiban untuk kepentingan orang banyak. Maka itu atas nama Kementerian Sosial dan tentu mewakili Presiden memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada almarhum. Sebelumnya, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Atim Suhara langsung disolatkan di masjid dekat rumahnya di Cakung, Jakarta Timur. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Buni, Tipar Cakung. Memang lagi jamnya dia ya? Jaga malam kan, dia yang monitor CCTV-nya, jadi dia yang melihat CCTV, yang dua keliling, jadi 3 orang yang jagain. Ya kalau dari pihak keluarga cuma pengennya cepat ketangkap, cepat ketemu dan diadili seadil-adilnya. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.